Halo Sobat Reptil Lovers Indonesia, ketemu lagi sama gue di channel Drummer Snake, channel edukasi tentang reptil di Indonesia. Nih, sekarang yang kita lihat ini adalah ular jenis retik, putih dan bermata merah. Kepalanya ada kuning-kuning dikit, tapi di badannya itu putih banget. Ini kalau misalkan di kuburan udah pasti heboh, siluman ular putih. Nah, dan ini juga putih, tapi matanya hitam. Nah, kalau yang tadi itu adalah super motley retic albino, dan kalau yang ini adalah leucistic retic atau Lucy retic. Sama-sama putih, cuman ya dia mereka tuh punya gen yang berbeda. Kalau si Lucy itu adalah super form dari Codom platinum, dan kalau super motley albino itu juga super Codom dari motley, tapi ada gen albinonya dan dia jadi putih. Yuk kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Oke, simak ya. Halo Sobat Reptil Lovers Indonesia, ketemu lagi sama gue Paul Rian. Gue ditemenin lagi sama gue Febrian Saputra, Febrian Sakipli. Gitu. Nah, jadi sesuai apa ya, request dan banyak permintaan teman-teman reptil, kali ini gue mau ngebahas soal ular yang namanya Lucy, leucistic. Yang itu sih, ini bukan Lucy sebenarnya. Jadi cuma mau ngomongin ya, ada beberapa apa sih itu Lucy itu, terus bikinnya pakai apa segala macam. Jadi gue mau jelasin dulu dikit deh, Lucy atau Acromia. Jadi dia itu adalah sifat pengurangan dari pigmen, pengurangan ya. Bukannya hilang pigmen. Kalau hilang pigmen itu albino. hilang pigmen itu albino. Kenapa dibilang dia pengurangan? Karena masih ada hitam di mata dan bahkan suka ada spot kuning atau kalau di burung mungkin ada hitam. Nah, jadi leucistic itu nggak cuma ada di reptil aja, di ular aja gitu kan, ada di hewan lain, mamalia juga ada, unggas apalagi ya kan gitu. Nah, jadi yang sekarang mau gua ceritain nih, jadi ular putih itu nggak cuma Lucy gitu loh. Jadi ada beberapa morph atau mutasi genetik tuh yang bisa menciptakan satu tampilan yang Lucy, mirip Lucy. Putih lah ya. Putih lah ibaratnya gitu loh. Tapi kalau Lucism itu kan dia lebih apa ya, lebih bersih ya, Lucy itu ya. Lebih pekat yang makanya dia lebih banyak gitu, maksudnya putihnya dibandingin yang lainnya. Walaupun nggak di retic ya, kalau ini ngomongin retic ya, kalau di retic itu ada super phantom. Iya. Itu udah bener kayak Lucy kan? Betul. Putih polos. Nah, tapi matanya dia tuh abu-abu. Biru ya, blue eye. Blue eyes sebutannya dia kan. Makanya dia bilang Lucy blue eyes. Ya sama sih, dia sifatnya emang pengurangan pigmen. Ya, nah, beda sama albino lah. Nah, ada lagi nih. Dia tampilannya Lucy, putih. Tapi matanya pink. Merah gitu. Merah gitu. Kita tuh sempat mikir kan, wah jangan-jangan Lucy ruby eye. Kalau Lucy ruby eye itu kan bikinnya dari platinum albino atau platinum head albino, ketemu itu kan, sampai akhirnya keluar lah Lucy red eye. Nah, ini bukan. Nih kayak gini nih. Jadi ini nih apa nih, Ci? Super motley. Super motley. Albino super motley tepatnya. Nah, karena basicnya si super motley ini, dia kalau nggak salah tuh agak-agak abu-abu gitu kan ya? Iya, abu-abu muda gitu ya warnanya. Abu-abu muda ya, dan polos. Biru-biruan gitu. Nah, di saat dia ketemu si albino ini, akhirnya dia warnanya putih. Dan putih pekat ya? Iya, putih pekat. Bener-bener menyerupai Lucy. Kalau kalian lihat sih, hampir nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya, warna sama. Cuma beda di mata. Tapi kalau di, apa nih namanya, di motley ini, dia tuh ada spot-spot kuning ya. Iya, ada ciri khasnya yang beda ini. Iya, ada spot-spot kuning, terus apalagi kalau kita lihat beda ya. Ada bercak-bercak juga di badannya kan? Bercak kuning juga ya. Tapi juga Lucy suka ada juga ya. Suka ada, cuma kan nggak sebanyak super motley ya, karena memang ciri khasnya super motley pasti dia ada bercak-bercaknya juga kuning. Oke, nah kalau di gecko tuh ada apa cuy? Gecko ada Lucy juga. Sebutannya mereka tuh apa, dia menurut gue sempat tahu zaman itu Diablo Blanco tuh apa ya, Blizzard ya, apa sih? Iya, Blizzard bener. Kayak gitu ya. Blizzard. Sorry gue kalau morph gecko tuh agak-agak pusing beneran, gue sampai pelajari banget gitu. Emang mesti piara sih intinya kalau gecko tuh. Saking banyaknya. Tapi gue makasih deh. Dia salah satunya orang yang ada juri teman geli sama yang namanya cicakan.
Untungnya sekarang kontes Gecko jurinya sendiri. Untungnya. Aduh, pegang gecko tuh pakai pulpen atau pakai apa gitu kan. Capek deh. Ya, kalau di Ball Python juga ada ya, Blizzard bukan? Di Ball Python ada Lucy juga. Lucy juga ya, Lucy BP, terus ada lagi apa? Super Mave ya. Super Mave, terus ada banyak ya, ada beberapa. Ada beberapa, ya, ada 3 atau 4 gitu, yang intinya dominan putih ya di situ. Ya pokoknya intinya kalau yang putih polos itu kita nggak harus selalu bikin dari si fire lah ibaratnya ya. Masih ada alternatif lain lah. Terus kalau di hewan lain tuh ada apa lagi ya? Oh di ini kolibrit. Kolibrit ada. Kolibrit ada ya, kayak red snake ya. Red snake ada. Red snake Mexican red snake. Albino Lucy. Ada mata biru. Cuman ya di red snake itu ya, red snake ya, ada ya red snake, Lucy red snake ya. Dia buckeye ya. Iya, buckeye. Buckeye ya, jadi buckeye itu jadi mata lebih besar sedikit lah. Dan dia nggak hitam matanya. Oh, agak biru gitu ya. Ada kebiruan. Oke. Nah, terus ada lagi di apa lagi ya, di yang pernah gue lihat tuh di burung ya. Di burung. Cuma kalau di burung tuh masih di sayap-sayap warna hitam, bulu-bulu hitam gitu ya. Di Salvator pernah nggak sih? Di Salva, jadi sempat sih dulu ada ya si Niko punya tuh ya, yang dari Medan ya, kalau nggak salah. Itu putih polos, cuman tetap ada spot hitam. Tapi kalau gue bilang itu leucism. Iya, leucism. Cuman ya sayangnya belum sempat dikembangkan, udah mabur. Mabur kemana? Gue sempat foto pegang, tapi sayangnya fotonya hilang. Jinak nggak ya? Sebenarnya ya masih geragas gitu masih sih, ya masuk aja lah. Tapi oke lah. Itu. Nah, ini ada banyak pertanyaan juga sih dari teman-teman. Kenapa sih kalau di retik itu ya, Lucy itu rentan banget gitu loh. Kenapa rentan? Jadi yang gue perhatiin ya, oke, tunggu dulu. Gue cut dulu soal kenapa rentan. Gini dulu ya, asal usul retik Lucy deh. Gue ceritain dulu deh. Pertama kali retik Lucy itu ada itu sekitar tahun 2008 atau 2009. Pertama kali yang breeding itu di farmnya Terraria oleh Vladimir almarhum. Jadi ya dia kawinkan WC Platinum sama WC Platinum dan akhirnya gemparlah keluar retik putih yang sempat menggemparkan juga di kalangan eksportir yang rebutan barang yang ya begitu dah. Sempat rame tuh. Iya, bukan di Indonesia doang kan. Iya, sempat rame juga di Amerika sampai kok gua nggak dapet barang ini kata Bang Bob gitu kan segala macam. Lo kok malah dapetnya dia sih dapat ini gitu loh Ram. Akhirnya ya udah beres lah itu pokoknya. Pokoknya Lucy retik pertama kali itu ada tahun 2009-an lah. Dan pertama kali di expose ya di itu tuh pas lagi kontes dulu, kontesnya 2008 ya, 2008an tuh di kontes di lapangan Banteng yang bikin lu IPR kalau nggak salah tuh gitu. Itu pas datangnya Bob kesini nggak ya? Apa sebelumnya gue lupa. Ya pokoknya pas itulah. Nah, udah akhirnya orang pada penasaran tuh dari apa. Akhirnya setahun atau berapa lama kemudian ketahuan lah, oh ternyata dari Platinum sama Platinum dan ternyata WC-nya tuh masih ada di Sumatera. Akhirnya berlomba-lomba lah teman-teman bikin. Dulu kalau mau tahu tuh harga Lucy itu sekitar 200 jutaan per ekor. Dan yang beli ada. Ada sih. Banyak lagi yang beli. Terus segitu, 120 jutaan. Dan kalau nggak salah Platinumnya itu 50 jutaan. Saat itu. Iya, temen gue yang beli juga, bisa pasang. Nunggu duitnya banyak tuh ya. Sekarang ya pengacara kondang lagi kan. Nah itulah, itu asal usulnya lah retik Lucy itu. Nah lanjut lagi nih, ternyata ada di belakang tuh ada banyak ketemu ya. Bukan komplain sih, kendala, terus ada keluhan-keluhan dari apa namanya sih, hobi-hobi yang piara. Kok Lucy gue nggak mau pup sih gitu, sampai akhirnya mati gitu. Kenapa gitu? Sebenarnya dibilang kenapa dia begitu bukan karena genetiknya jelek, bukan lethal gen. Sebenarnya gennya bagus, cuma masih inbreed. Masih satu line. Jadi ibaratnya kayak zaman tahun 2006-an kalau lo mau tahu, itu gue beli Super Tiger mati. Gue beli Super Tiger lagi, kok mati lagi. Ya udah, ternyata emang pas lagi dat emang masih satu keturunan, satu kawin saudara segala macam. Karena masih emang belum dikombo kan. Kayak sekarang lo kawinin apa juga Super Tiger sama apa bikin Super Tiger tuh dari apa pasti keluar kan, kuat kan. Betul. Yang gede banget kan. Oh ya contohnya kayak yang sekarang ya banyak Lucy yang dari combo gitu malah lebih survive. Ya benar.
Bener, makanya kayak nggak usah Jojo deh, yang anakan gue deh. Iya, anak-anak. Anakan gue tuh, jadi gue tuh jackpot ya, jadi ini kalau bisa dibilang tuh parthenogenesis ya. Jadi gue ngawinin jantan Motley Tiger, female-nya itu platinum, terus keluar 1 ekor Lucy. Gitu. Ini hidup. Kok gue banyak lahron ternyata sih. Udah nggak apa, dia mau ikut-ikutan Nexus juga. Ya udah, itu sehat sampai sekarang dan akhirnya bertelur. Sekarang itu ular dari Kuningan, Jawa Barat. Gitu. Nah, jadi kendala-kendala yang diketemukan ya itu. Tapi ada nggak sih sebenarnya sih treatment gitu agar dia tetap bisa bertahan hidup? Ada ya? Sebenarnya Ada. ada. Kalau dari gue pribadi, gue mau cerita sedikit ya. Kalau tahun 2013-an gue pernah bikin Lucy. Itu jadi sekitar 8 atau berapa gue lupa. Apa lebih ya gitu, lupa deh pokoknya. 8 ekoran. Nah itu dia. Jadi ada di tempat gue coba treatment. 1 gue push makan, 1 makan medium, 1 lagi seingetnya. Ada seingetnya, itu makan seingetnya. Yang gue push makan, itu baru semeter kurang. Itu pembengkakan. Sembelit, pembengkakan. Dia nggak bisa pup, akhirnya dar, mati. Yang kedua, agak lama cuy. Tapi makan rutin. Cuma tetap, ternyata emang akhirnya ketemu suatu titik, dia emang penumpukan. Penumpukan akhirnya udah wafat. Terus? Nah, yang makannya seingetnya. Sekarang ada di tempat temen gue di daerah Kediri mana gitu ya. Buset, dia udah beranak pinak. Gitu. Ya gue pernah sih ngalamin. Gak usah jauh-jauh sama kayak dia nih. Iya. Ini udah hampir tahun lalu ya di sini dia. Setahun lah. Ini badan masih segini-gini dan mata udah belok. Tapi posturnya bagus. Badan bagus. Cuman emang kecil. Emang nggak panjang. Ya pasti dari pup lancar, apa segala macam lancar. Nanti tinggal udah setahun kemudian coba agak sedikit dinaikin di porsinya. Lu pernah cuy sekali cuy. Dan itu bukan di size kecil loh, gua. Gede. 1,8 meter. Oh, udah lumayan ya berarti. Lumayan, itu kendala mampet. Oke. Itu sempat dilihat dokter ya kan. Akhirnya nggak boleh dibawa pulang, istilahnya opnam ya. Di opnam. Dokter mana waktu itu bawa? Masih di Semarang, dokter Ana. Oh, dokter Ana, ya. Terus udah hampir sebulan deh opnam itu. Memang gue minta gue sampai makannya lancar lagi ya gitu. Memang di situ ada injeksi segala, itu masih ada bekasnya, ya kan seperti itu. Tapi habis itu ya udah jor-joran makannya, nggak aturan. Berarti dokter Ana hebat juga ya? Iya. Bisa ya. Oke. Ya mungkin mungkin yang bikin survive itu size ya, gue bilang. Udah besar, udah lebih kuat lah mungkin. Lebih kuat fisiknya, gitu. Dan itu memang gue bilang, ya kalau bisa dibilang tinggal kulit sama tulang, ya bener. Tinggal nunggu mati ya? Iya betul. Jadi dia makan red, keluar red anjir. Keluar red. Dan itu bukan sembelit ya, sorry. Itu bukan sembelit. Jadi ya pup. Cuma pupnya utuh, kayak nggak kecerna. Oh, nggak kecerna. Berarti dia bukan mampet lah ya? Bukan mampet. Berarti ada ya gangguan pencernaan lah judulnya kan. Kalau yang kendala yang sering ada kan kalau di sembelit ya. Jadi kalau di size segini ya. Ya sembelit. Iya. Saya tanggung biasanya semeter kurang ya. Semeter kurang lah. Jadi sempat gue ada cerita-cerita juga ya sama Dr. Peter Combo itu ya. Itu kan dia juga sempat belajar banget, pengen tahu kenapa sih Lucy itu pada trouble di situ. Dia tuh sempat operasi, ya emang benar ternyata saluran dia itu emang ada kelainan di ukuran segitu gitu loh. Oh gitu. Nah, jadi emang ya udah kita jangan bisa push makan. Mungkin nanti kalau udah gede dia akan bertambah panjang atau gimana. Sendiri kali ya. Normal lagi. Jadi emang ukuran di bawah semeter kalau bisa jangan di push makan. Intinya gitu aja. Makan ya 1 pup beres. Tunggu jeda. Jedain dulu, minum, kasih makan. Udah, nggak bakalan mati ularnya. Tenang aja, ngomong sebulan sekali. Ini makannya sih ingetin nih. Ya kita percobaan juga kan ya, setahun ya kan. Udah ada buktinya dan bodinya bukan kurus gitu. Itu dia ya Lucy gue yang gede itu di Kediri itu tempatnya, gue lupa Christian siapa namanya gitu lah ada. Dan sekarang udah besar banget, udah aman. Dan di push makan ya udah karena udah melewati masa-masa itu ya, udah sampai teman-teman juga beberapa yang punya Lucy sampai sekarang udah pada bertelur ya. Udah. Ada beberapa ya aman. Jadi Lucy itu bukan satu gen yang yang gagal, enggak. Jadi emang ada treatment khusus lah untuk saat ini. Walaupun mungkin nanti ke depannya kalau itu udah di combo ya kan, ya udah boleh cerita lagi. Gitu ceritanya. Gue mau nanya nih, cuy. Kan Lucy biasanya putih. Bisa nggak sih dia berubah? Maksudnya dalam arti
ada mutasi atau ada warna yang nempel di badannya dia selain putih? Kuning. Di retik gitu. Atau mungkin faktor suhu atau faktor dia kena matahari atau gimana? Yang sekarang gue lihat sih belum pernah ada sih. Cuman ya paling spot-spot kuning itu aja. Kayak ya Lucigo yang di Kuningan kan bisa bilang suhunya dingin ekstrim itu. Iya. Itu udah keluar spot. Ya spot kuning sih ada kan, tapi ya wajar, masih wajar. Karena emang di ukuran tanggungnya pun dulu waktu gue bawa ya udah ada. Cuma bertambah dikit doang. Ya, nah untuk yang berubah yang ekstrim belum pernah lihat sih. Gue lihat yang punya si Adri, mungkin itu Lucy yang anakan pertama kali gue nggak tahu. Oh yang ada spot-spot hitam bukan? Spot hitam udah buluk banget itu. Itu kayaknya sih kena matahari iya, ya. Karena dia kandangnya outdoor, jadi kan karena dia nggak berpigmen. Betul. Nah jadi gampang si UV itu memaparkan UV itu ke papar badannya dia ya mau nggak mau itu si mutasi lagi si pigmen gitu ya. itu ya dia. Akhirnya ya udah menimbulkan si warna hitam itu untuk lindungin dia dari matahari langsung. Iya, dan itu memang gitu. Ya gue lihat memang kayak bukan Lucy gitu. Nah, sama ada tuh lagi nih pertanyaan teman. Itu kalau misalkan gue ngawinin nih Platinum Tiger sama Motley Platinum, dia kawin keluar Lucy. Ada nggak sih possible dia bawa Lucy Motley Tiger? Possible ada sih. Pasti ada kan? Jadi, karena dia combo kan. Hidden gen. Soalnya karena si Lucy dia itu emang merusak ngurangin pigmen ya. Pigmen itu udah pasti kan mewakili motif. Betul. Motif, pattern segala macam warna karena di-reduce dari si gennya si lucism itu atau akromia itu kan. Akhirnya hilang. Nah, bisa jadi emang inside-nya dia tuh di kombinasinya dia tuh ada ya. Ada Tiger, ada Motley, pasti ada kayak, gitu. Ya istilahnya hidden gen itu kan. Ya, hidden gen itu. Nggak secara visual kelihatan karena memang ada lucism di situ. Ya, dan Lucy-nya itu emang dominan berarti kan gitu. Begitu ceritanya. Jadi kalau lu nanti misal ya kan, lu punya Lucy nih, lu kawinin sama Tiger gitu. Ya jangan heran kalau kuliah Tiger Pati gitu loh maksud gue. Gitu. Ya bisa, jadi anak-anaknya keluar apa? Mungkin karena mungkin Lucy-nya itu ada bawa gen apa gitu. Mungkin gen Motley atau gen Tiger juga gitu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi intinya sih ya buat teman-teman yang gak usah ragu lagi untuk piara Lucy. Selama apa ya kita nggak gatel mau ngasih makan pus banget, semua aman. Pasti aman. Banyak kayak gitu sih. Iya, kita pengennya ular, gue senang sih kasih ular makan tuh banyak. Gitu. Senang lihat makannya. Udah lo beli yang lain lagi ya buat tempat sampahnya lah ibaratnya. Yang Lucy udah di treatment seperti apa sebaiknya Lucy lah gitu aja. Karena mungkin mereka pikir oh ini retik gitu. Retik makanya banyak gitu. Tapi enggak ya oke. Di retik sendiri yang memang spesial menurut gue mau Lucy ya. Di dalam care sheet, kan? Di care sheet atau di visual juga kan yang paling gue bilang yang paling unik apa namanya ya Lucy gitu kan. Ya bukan berarti dia juga lethal gen gitu, enggak lah, bukan gen yang gagal, bukan yang apa, enggak, bukan gen rusak, dia cuma karena masih inbreed itu aja sih. Karena gue udah buktikan banget di anakan gue yang Parthenogenesis dia sangat aman dan sangat kuat, sangat tangguh di suhu ekstrim sekalipun. Iya, ya kan? Iya. Ya logika sih ya kan kalau memang itu lethal gen berarti kan nggak ada yang jatuh gede dan ya sampai yang punya gue sampai bertelur dong. Iya. Punya Om Jai segede gabung. Makanya. Ya udah pokoknya sih ya, semoga apa ya jawaban di sini tuh mewakili lah buat orang-orang yang sih teman-teman yang penasaran gitu masih pengen piara Lucy. Jangan takut sih yang jelas sih. Karena emang tuh serang sini ular emang keren banget, salah satu ikonik banget ya. Betul, ikonik. Jadi ibaratnya wajib punya. Kenapa sih? Jadi orang tuh kan dari zaman dulu ada legenda siluman ular putih segala macem. Wah. Itu juga ada cerita lucu sih yang zaman dulu tuh yang nggak zaman dulu sih ya berapa puluh tahun lalu lah ya tahun 90-an sekian lah. Jadi ada diketemuin tuh di daerah Jawa atau mana, gua nggak tahu Sumatera gua lupa. Itu warga ngomong ada ular putih di makam keramat. Terus yang datang ini dong, pengepul dong. Oh pengepul. Iya dukun. Pengepul datang yang dilihat sama dia, wah cuan. Ya udah. Wah tuh nggak bisa gini itu mesti dimaharat udah. Ini mobil gue tinggal, terus saya ambil saya balik ya, terus saya kasih uangnya dah. Beres. Dan itu ular apa? Super kaliko tapi. Super kaliko. Ya tapi zaman itu super kaliko atau kaliko pun mahal. Ya, 30 juta, 20 juta. 8 tahun lalu gue pernah punya kecil, itu juga lakunya lumayan. Iya, pasti tinggi kecil gitu. Kecil kan rare ya, gue bilang. Kaliko rare saat itu
Kecil ya. Dan sekarang juga lumayan banyak peminatnya kaliko karena emang itu salah satu mutasi yang nggak turun menurun. Gitu. Ntar lah ngobrolin kaliko ntar masih lama lah. Nggak ada bahannya gue soalnya. Gitu. Ntar kita minta Panju lah pinjam kaliko dia bagian buat bahan. Boleh. Gitu. Nah pokoknya buat Lucy atau retik putih, ular putih ya kurang lebih seperti itulah gitu. Moga-moga jawaban kita bisa mewakili teman-teman nggak parno lagi piara Lucy. Yang pasti ini ular keren banget, apalagi lo punya Lucy segede gini, gotong. Aduh, keren banget ya. Semoga sih Gitu. informasi yang kita bagi itu bermanfaat nih sih. Ya, Karena tujuan kita memang full edukasi. full edukasi. Kalau nggak pansos-pansosan kita Iya banyak. betul. Ngapain kita pansos satu? Ya itu dia gue bilang edukasi harus membatas lah pokoknya. Gue cuma pengen jadi berarti ilmu yang gue punya, yang teman-teman lain punya bisa kita tuangin di sini. Suatu saat setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun, sampai kapan nanti bisa ngelihat lagi kepake. Intinya itu aja. Pokoknya yang pasti retik itu keren. Salah satu ular yang bisa dibilang ular sejuta umat. Betul. Di Amerika pun itu sangat terkenal ya. Iya, Sampai sekarang masih di best seller ya retik itu ya. Gitu. Ya pokoknya kita jaga. Terus kalau bisa kalau yang mau breeding jangan asal-asalan breeding. Pokoknya yang pasti kita benar selektif breeding buat ngejaga kualitas dari si ularnya, morphnya nggak kecampur-campur sama harganya juga hancur-hancuran gitu. Oke. Udah cukup sekian doang informasi dari gua sama Febrian, Sapipli gitu. Pokoknya yang pasti sampai ketemu lagi channel gue berikutnya. Oke? Dadah.